Halo, selamat siang teman-teman Stockbitor semua. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman Stockbitor yang sudah datang secara offline di kantor Stockbit dan juga pastinya teman-teman yang mengikuti acara Emiten Talk secara online melalui aplikasi YouTube dan juga aplikasi Stockbit. Well, hari ini adalah rangkaian acara dari Emiten Talk Foreign Direct Investment Series yang mana sebelumnya kita sudah sempat adakan di tanggal 13 kemarin dengan mengundang Periklindo dan Gaikindo. Well, hari ini sangat spesial banget karena kita akan kenalan lebih dekat, ngobrol, sharing santai dengan salah satu emiten yang juga diuntungkan dengan adanya Foreign Direct Investment ini, yaitu PT Surya Semesta Internusa atau yang kita kenal dengan kode saham SSIA. Mungkin teman-teman bisa kasih tepuk tangan dulu dong buat acara hari ini. Oke, jadi acara hari ini akan dipandu oleh saya, Shana Christine, selaku Investment Analyst. Dan pastinya saya juga ditemani oleh Kak Vivi Handoyoli sebagai Head of Investment Research di Stockbit. Dan pastinya acara siang hari ini juga telah dihadiri oleh teman-teman dari tim SSIA. Jadi di samping saya ada tamu spesial yaitu Pak Yohanes Suryajaya selaku Presiden Director of SSIA. Kemudian ada Pak Joktung selaku Director dan juga Bu Erlin Budiman selaku Head of Investor Relation dan juga Corporate Communication of SSIA. Nah, acara siang hari ini akan diawali terlebih dahulu dari pemaparan materi oleh emiten, kemudian akan masuk ke sesi Q&A baik secara offline maupun online. Nah, tanpa berlama-lama lagi saya akan langsung serahkan waktunya untuk Bu Erlin memaparkan materi. Terima kasih Shana. Mungkin saya langsung mulai saja ya, supaya kita bisa juga langsung supaya get the exciting point Q&A. So let's start with the sekilas mengenai Surya Internusa. Berikut adalah SSIA Management, di mana Dewan Komisaris terdiri dari 4 member, diketuai oleh Bapak Hagianto Kumala, kemudian direksi dikepalai oleh Bapak Johannes Suryajaya yang hadir bersama kita saat ini, dan juga Pak Joktung sebagai Finance Director hadir bersama kita semua pada hari ini, dan we also have another 3 members of directors. And this is the corporate structure dari SSIA. Mungkin juga ada sebagian dari para hadirin yang sudah tahu ya, kita bergerak mainly di property. But our property currently focus on the industrial estate. We have 2 main industrial estate currently. We have one in Kerawang yang sudah kita kelola dari awal tahun 90-an. Kemudian yang kedua adalah baru kita launching tahun 2020, akhir tahun 2020 yaitu Subang Smartpolitan. SSIA juga memiliki residential under TCP Internusa, mengelola Eden House Simatupang, memiliki 41 unit rumah boutique house. Kemudian SSIA juga memiliki sebelumnya memiliki warehousing. Kalau dilihat dari slide, is already divested tahun lalu bulan Juni ya, dengan worth total 562 billion rupiah. Ini keuntungannya sebelum pajak sekitar if you see dia in our audit report sekitar 200 miliar rupiah. Kemudian under SSIA juga kita memiliki construction arm dengan nama Nusa Raya Cipta yang sudah juga melantai di bursa tahun 2013. Nusa Raya Cipta fokus untuk pembangunan high-rise building, kemudian juga manufacturing facilities dan juga toll road dan juga jembatan. Kemudian terakhir kita memiliki hospitality. Under SSIA kita memiliki 3 lokasi 5-star hotels dan juga 8 lokasi Batika yaitu 3-star hotel. Berikut adalah cakupan network wilayah operasi kami, di mana sebagian besar kita lihat masih cukup banyak di daerah Greater Jakarta area ya. Dan juga we have quite a few of location Batika di Sumatera, kemudian kita juga memiliki lokasi Batika di Surabaya dan juga terakhir di Papua.
Nusa Raya Cipta juga memiliki cabang di Medan, Semarang, Bali, dan juga terakhir we are embarking to Labuan Bajo. SSIA juga fokus terhadap ESG, ya, Environmental, Social, and Governance, yang terdiri dari 4 pilar, yaitu we deliver sustainable high quality product and superior services, dan juga kita menjaga kelestarian lingkungan. We are taking care our people and juga contributing to their communities. Those are our pillars for the ESG. And berikutnya saya mau bahas sedikit significant events, apa sih yang terjadi tahun lalu dan juga awal tahun ini. Tahun lalu bulan Februari salah satu hotel bintang 5 kita, yaitu sebelumnya dikelola oleh Banyantri, we appoint Hilton. Banyantri Hotel Resort ini berubah menjadi Jumana Bali namanya. Jadi we hope that with this new arrangement with Hilton, kita Jumana akan memperbesar cakupan pasarnya globally. Karena kami percaya Hilton dengan membershipnya yang sebesar kira-kira lebih dari 1 juta members, they will deliver very good performance for Jumana Bali. Dan LXR ini adalah the brand under Hilton yang kepanjangannya luxury. We are the first LXR hotel resort in Southeast Asia managed by Hilton. The LXR Jumana Bali ini akan launch tengah tahun ini. Jadi kalau teman-teman sekalian yang belum mau merencanakan liburan ya tahun ini bisa cek our LXR di Ungasan. Berikutnya another significant events, I think saya juga sudah touch ini sebelumnya, setelah 8 tahun with the marvelous years of operation under SSIA, pergudangan kami ini kita divestasikan yang berlokasi di Kerawang, Makassar, Banjarmasin. Hasil dari divestasi ini diperuntukkan untuk our flagship project yaitu Subang Smartpolitan. Kemudian tadi juga saya sudah touch Nusa Raya Cipta embarking their wings to the Labuan Bajo, ya, karena kita melihat Labuan Bajo ini banyak sekali opportunity, especially big hotels, 5-star hotels. Berikutnya, the next 3 events ini adalah our preparation for welcoming our Subang Smartpolitan, ya. Yang pertama kita kerjasama dengan Nanyang Polytech International untuk memprovide job training facilities di Subang Smartpolitan. Kemudian yang berikutnya kita juga investasi dengan Mitsui & Co untuk menambah series startup di Surya Daya Indonesia. PT Surya Daya ini adalah menyediakan fasilitas clean and sustainable solar power untuk rental, ya. Jadi one of the salah satu persiapan juga untuk Subang Smartpolitan. Kemudian yang terakhir kita kerjasama dengan Protelindo dan subsidiarinya iForte untuk menandatangani kerjasama untuk pengadaan fiber optik. Ini juga salah satu another a very good preparation for our flagship project. And this is ini yang ditunggu-tunggu oleh our investor, the signing of the jalan tol akses Patimban, ya, yang kita sudah sign bulan Januari tanggal 24 tepatnya. Terlihat juga in the picture Pak Basuki ikut partisipasi dalam penandatanganan ini. Toll road ini sangat penting untuk memberikan akses langsung dari Transjava, Cikopo Palimanan all the way to Patimban. Nanti berikutnya saya akan kasih lihat juga mapnya. But then I would like to focus on this toll road first. This toll road is a private public partnership program, di mana ini kerjasama pemerintah dan juga konsorsium. Dan konsorsium ini terdiri dari Jasa Marga 55%, Nusa Raya anak perusahaan SSIA 22%, kemudian PT PP Adiwika memiliki 6% of the stakeholders, dan juga ada Subang Sejahtera 5%. The total project of this toll road is 5 trillion under PT Jasa Marga Akses Patimban konsorsium 5 trillion, dan juga concession target operationnya September 2024. Jadi ini project akan sangat penting untuk berjalannya Patimban sebagai the second largest seaport in Indonesia. Berikutnya, so this is if you see the Transjava yang ada garis dari bawah ke atas, ya, dari kiri ke kanan gitu, itu Transjava, and then there is interchange all the way to Patimban. This is the toll road that I mentioned before.
Berikutnya kita masuk ke highlight 9 bulan SSIA ya. Kebetulan ini full year 2024-nya official numbers-nya belum keluar, belum rilis. But we will touch on the estimate numbers 2022 nanti. So 9 months achievement. If you see that consolidated revenue, gross profit, EBITDA even naik 3.000%, over 3,000%, and then net income juga dari negatif 269 billion rupiah sudah menjadi positif 71 billion rupiah, and then increase about 126%. Nah, if you see the full year numbers, harusnya ini tidak akan jauh berbeda, semuanya akan mengarah ke perbaikan semua, karena memang tahun 2022 kita melihat sangat banyak perbaikan dari tahun 2021. Kontribusi masing-masing bisnis segmen yaitu properti 34%, construction 73%, di mana menyumbang paling besar untuk achievement 9 bulan. Kemudian berikutnya adalah hospitality menduduki posisi kedua kontribusi untuk pencapaian 9 bulan. Berikutnya adalah consolidated balance sheet SSIA, di mana total aset 8, triliun rupiah. And then we go up to the cash and investment sekitar 1,1 triliun rupiah. If you see 2021 kita sekitar berada cash and cash equivalent kita berada 780 miliar rupiah ya. Ini adanya kenaikan cash dikarenakan adanya divestment warehouse yang tadi disebutkan sebelumnya, sekitar proceeds-nya sekitar 560 miliar rupiah. Nah, so moving down, we go to the liabilities, go to the non-current assets. Real asset itu adalah refleksi dari lahan yang telah kita akuisisi di Subang. Jadi kalau kita lihat per 9 months, 2.7 triliun rupiah, dan juga kalau kita lihat move back in 2018, 1.5 triliun rupiah, ini adanya kenaikan terus-menerus karena sejalan dengan akuisisi lahan yang telah kita lakukan. Today we have about 1,500 hectares in our book for Subang Smartpolitan. And berikutnya adalah our gearing profile. Today per 9 months we have 63% of debt to equity ratio, which consists of ini ada IFC loan sekitar 1 triliun rupiah yang sudah kita drawdown. Kalau terlihat dari slide tahun 2019 kita drawdown sekitar 50 juta US dollar. Kemudian kita drawdown lagi tahun 2021 35 juta US dollar. So and then bank loan sekitar 1,5 triliun rupiah. So and in total our total debt about 2.6 trillion rupiah. At this point we think that this is still quite healthy for our company. This is macroeconomic condition. I don't want to go to details on it, but I would just to touch on the Indonesia. I know that the global economic growth ini kan mengalami penurunan ya dari tahun 2021 ke tahun 2022 sekitar 3,2%. Tapi Indonesia tahun 2022 itu GDP growth-nya sekitar 5.3%, kemudian akan bertahan di sekitar 5% tahun ini. Dengan melihat adanya perbaikan di tahun 2022, juga kita melihat kondisi Indonesia in general, kita cukup confident revenue tahun ini akan naik 18%. Sedangkan kalau dari 2021 ke 2022 memang jamnya cukup tinggi, but that's because we are at, cukup di bawah ya revenue-nya. Itu 2021 ke 2022 itu sekitar 37%. Sedangkan EBITDA tahun ini kita prediksikan akan naik sekitar 57%. Ini adalah kontribusi dari masing-masing bisnis segmen. Apa yang asumsi apa dari revenue sekitar 18% tadi? Ya, dari kontribusi masing-masing bisnis segmen. Why we assume this is 18% is achievable. So ini berikutnya dari properti. Okay, so property is SSIA main driver. We have been developed this property business segment for more than 50 years. Ini berikutnya adalah saya berikan sedikit business model dari industrial estate ya, di mana sebagai developer industrial estate kita setelah mendapatkan izin lokasi, we do the land acquisition. This is one of the challenging part as industrial estate players. Setelah we have sufficient land, we
put the basic we do the cut and fill land development, and then and at that point we can start do the marketing sales. Setelah itu pada saat bersamaan kita juga mendevelop infrastruktur di industrial estate. Nah, setelah adanya buyer as a developer, kita menerima down payment sebanyak 20%. Nah, setelah menerima down payment itu kita melakukan land development for the plot yang dibeli oleh buyer. Kira-kira up to 2 years atau 1.5 until 2 years we do the handover to the buyer, di mana itu akan dilakukan dia sales accounting book. Jadi adanya perbedaan dari marketing sales dan juga adanya time difference from marketing sales to dia accounting sales. This is the location of our industrial estate, di mana Kerawang Surya Cipta City of Industry kita sudah kelola dari awal tahun 90 yang tadi setelah saya kemukakan sebelumnya. Kemudian Subang Smartpolitan. So these both industrial estate, if you see from the slide, are surrounded by a very strategic infrastructure in Indonesia, di mana Tanjung Priok ada di sebelah sisi barat, kemudian di sebelah sisi atasnya Subang itu ada Patimban Seaport, dan sebelah sisi timur kita ada Kertajati International Airport. Di bawahnya dan di antara dua lokasi ini ada two biggest city in the West Java, yaitu Jakarta and Bandung. Berikutnya ini adalah profil dari Surya Cipta City of Industry. This is our tenant. Di mana terlihat sebagian besar dari otomotif sektor ya. Kemudian we also have building supplies as our tenants, consumer goods dan juga electronics, pharmaceutical. Surya Cipta City Industry memang sudah been there for a while ya. I think more than 3 decades. The land bank yang memang sudah tersisa di Surya Cipta City of Industry ini is less than 100 hectares. So that this can be less probably 3 years or more. So that's why we have the next big thing for us, yaitu Subang Smartpolitan. This is just to highlight a bit on our price ASP. Dari tahun 2017 itu kenaikannya sampai tahun lalu itu sekitar 6%. In terms of US dollar per meter persegi. This is our target for 2023. If you see there is a spike for our marketing sales. Kalau dilihat yang warnanya gelap, yang warna coklat gelap itu adalah dari Kerawang. Kerawang kita targetkan dari tahun lalu 10 hektar, tahun ini we targeted about 30 hectares of sales from Kerawang. Kemudian untuk Subang, we hope that Subang can book their big sales this year, 60 hectares, that's our target for this year for Subang. Kemudian sebelah kanan ini adalah target accounting sales dari Surya Cipta Kerawang. Yang tadi saya sudah bilang adanya time lag dari marketing sales menuju accounting sales. Accounting sales ini hanya untuk Kerawang, jadi kita targetkan dari 10 hektar tahun lalu, sekarang tahun ini di 31 hektar. Kenaikannya 190%. Berikutnya under TCP Internusa, we have 41 boutique houses worth of 300 billion. Tahun lalu sudah terjual 34. Jadi sisanya ada 7 unit, diharapkan akan terjual semuanya di tahun ini. Dan berikutnya construction, merupakan ini adalah SSIA steady revenue, kemudian sudah beroperasi lebih dari 50 tahun. Bisnis model Nusaraya ini cukup bisa dibilang low capital, karena Nusaraya ini their client are private project owners, di mana setelah tender dilakukan, Nusaraya akan menerima 20% down payment. Setelah menerima 20% down payment itu, Nusaraya akan melakukan pekerjaannya on the ground, and then as project jalan, Nusaraya akan menerbitkan invoice sesuai dengan progress. Jadi begitu invoice, they receive another payment. Jadi kalau dilihat bisnis modelnya memang, if you see balance sheet of Nusaraya juga cash-nya cukup banyak, just because of the nature of business model, dan juga Nusaraya sangat
require low capital expenditure. Kemudian setelahnya ada handover, ada retention period sekitar 5% of the total project. Dan setelah 5%, setelah retention period 5% ini dibayarkan sebagai final payment. Kalau kita lihat dari tahun 2022 ini di slide ini, order book Nusaraya itu mengalami kenaikan ya sekitar more than 30% dari 2,7 triliun ke 3,4 triliun. Dan the new contract classification, kita lihat bar chart, masih didominasi oleh commercial building, yaitu apartment, hotel, and juga shopping center. Nusaraya juga punya sebagian industrial building, sekitar 18% dari pencapaian tahun lalu. Kemudian dari others building itu mencakup schools and hospitals. Tahun ini Nusaraya menargetkan revenue sekitar 5%, but this is a very conservative target kalau kita lihat dari target ini, dikarenakan we also need to see how the things goes in 2023 for the high-rise building market. Nah, new contract tahun ini kelihatannya memang turun, namun kalau kita lihat targetnya Nusaraya tahun lalu 1,9 triliun, mereka achieve their target di 2,3 triliun. Jadi again, this is quite a low base target. Hospitality juga kita melihat adanya perbaikan ya dari tahun lalu. Kalau kita lihat 2019 itu kita punya revenue sudah mencapai titik puncaknya, ada cukup tinggi di 800 miliar rupiah, that's the highest point sebelum pandemik. Kemudian drop di 2020 dan kita melihat sudah 2022 itu sudah naik lagi di 567 miliar dan tahun ini we are seeing akan naik kembali ke 700 miliar rupiah. Nah, kalau kita lihat juga occupancy rate juga mengalami perbaikan ya dari semua hotel yang dimiliki oleh SSIA. Berikutnya this is the outlook for each of the hotel tahun ini. Melia Bali mengalami perbaikan yang sangat baik ya tahun lalu karena juga didukung oleh G20 dan juga adanya dibukanya direct flight dari mancanegara menuju ke Bali. Kita lihat juga average room rate-nya sudah balik ke normal, kemudian room occupancy sudah di 57%. Tahun ini memang ada sedikit penurunan karena memang Melia Bali kita ada rencana untuk renovasi, jadi it's not because we are seeing the market is menurun, tapi memang ada rencana untuk renovasi di Melia Bali. Kemudian Grand Melia Jakarta juga mengalami perbaikan. Average room rate-nya juga sudah menyamai di pre-pandemic rate. Occupancy juga sudah membaik, malah lebih baik daripada 2019. And next, Jumana Bali tadi setelah disampaikan, average room rate-nya ini memang naik di tahun 2022 dan juga akan lebih baik di tahun 2023. Occupancy-nya tahun lalu memang masih belum terlalu belum baik dikarenakan kita masih mengadakan Jumana ini renovasi sesuai dengan LXR requirement. So hopefully we expect this year setelah LXR beroperasi kita melihat room occupancy-nya akan double dari tahun lalu. Batika Hotel bintang 3 yang dimiliki SSIA ini the most resilient hotels yang memang under our portfolio karena tidak terlalu terdampak oleh pandemi. Juga terutama karena lokasinya yang tersebar di Sumatera dan juga di luar Pulau Jawa ya. Average room rate-nya juga kalau kita lihat sudah melampaui, tahun ini akan melampaui dari tahun 2019 dan room occupancy-nya juga membaik di 64%. This is our affiliates, Travelio, the digital affiliates yang bergerak di rental apartment dan juga housing. If you see the company GMV tahun ini akan naik 50% dari 447 miliar rupiah ke 671 miliar rupiah. Kalau kita lihat sebelah kanan, targetnya tahun ini adalah Travelio akan menambahkan apartemennya dari 11.400 apartemen menjadi 17.000 apartments, and housesnya dari 2.900 houses menjadi 5.900 houses. And the achievement tahun 2022 adalah Travelio menambah the GMV growth-nya sebesar 74% dan juga menambah 6.665 unit year on year of the net life units. Sedangkan mid long term booking sebesar 34.000
dan juga mid long term room night sold sekitar 2 juta, over 2 million. Ini adalah Subang Smartpolitan, the place to live, work, and play. This is the future of SSIA. Is one of our flagship projects. Subang Smartpolitan ini terletak di Rebana Metropolitan, di mana Rebana Metropolitan ini sudah diplot oleh Gubernur Jawa Barat, akan dinaikkan, ditingkatkan the economic growth-nya. Jadi Subang Smartpolitan kalau kita lihat di slide merupakan dari sisi segitiga Rebana Metropolitan. Ini berikutnya adalah tadi sudah dikemukakan juga, ada Kerawang, ada Subang. One of the attractiveness dari Subang adalah labornya yang sangat kompetitif dibandingkan other location, let's say di Kerawang atau Bekasi ya. Labornya itu saat ini sekitar 3,1 juta rupiah per month. Kemudian supply untuk labornya juga cukup ample ya, di sekitar 1, juta populasi. Dan ini juga sedikit touch on Patimban Seaport, di mana Patimban Seaport sebenarnya sudah up and running di fase 1,1. Kalau kita lihat fase 1,1 ini terdiri dari peti kemas 250.000 TEU dan juga car terminal 218.000 CBU. Dan ini Patimban ini akan terus melakukan pembangunannya hingga tahun 2027. Master Plan of Subang, just to touch a bit, Subang ini sudah di launching yang bagian selatan ya, sekitar 400 hektar. Nah, bagian selatan ini terdiri dari South Smart Core 60 hektar dan juga kita menyediakan residensial 40 hektar selain industrial estate-nya yang terdiri sekitar 300 hektar. Subang memiliki well connected, a very well integrated ecosystem yang terdiri dari bisnis, connectivity, community, and education innovation. Let's see what's under business, pilar pertama. Jadi di bawah bisnis itu Subang menyediakan a place to do business your industry, menyediakan smart and modern infrastructure, dan juga under connectivity. Subang itu one of the most strategic interconnected township, memiliki direct access to transportation and juga memiliki smart and sustainable mobility system. We are also focusing on education and innovation. We provide well integrated platform untuk drive innovation and juga talent development. Kemudian for community atau komunitas, Subang merupakan a desirable place of living for the future. Jadi Subang akan menyediakan eco-friendly estate design and technology enables estate governance dan juga zero blackout energy and zero Wi-Fi blackout. This is the smart infrastructure that Subang will provide. So we will provide smart connectivity, di mana terdiri dari 5G high-speed connection, and we also have intelligent monitoring and control. We have smart mobility. We will provide smart grid and juga smart sustainable water system, and we are also providing smart healthcare and education. So all in all, this is the last slide. In summary, Subang merupakan katalis dari SSIA. Subang, kami percaya Subang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2030. Kemudian NRCA akan memanfaatkan keahliannya dalam pengembangan industri dan infrastruktur. SSIA juga akan menghasilkan pertumbuhan yang akan lebih tinggi di perhotelan setelah pasca renovasi dari Jumana dan juga Melia Bali. Terakhir, last one, SSIA akan mengalami lonjakan pendapatan berulang dari ancillary service ya Subang, jadi dari maintenance service from Subang Smartpolitan. So that will be my last slide. So I'll give back to the Shannon, please. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Bu Erling yang sudah memaparkan materi yang cukup lengkap dan insightful dari SSIA. Jadi kita sudah melihat bagaimana SSIA ini berhasil secara bertahap pulih
dari kondisi pandemi, kemudian sekarang mulai mencatatkan kinerja yang semakin positif dan diharapkan semakin kuat ke depannya gitu. Nah, sebelum kita membuka pertanyaan buat teman-teman secara offline dan juga kita bacakan secara online, izinkan saya nih untuk bertanya, kepoin dikit beberapa hal yang menarik dari SSIA. Jadi kalau kita lihat, property will be the main driver di tahun 2023 dan salah satunya coming from Subang yang punya jargon everything is very smart gitu ya, smart infrastructure and so on and so forth gitu. Nah, mungkin yang saya tadi cukup penasaran adalah ketika disebut salah satu tantangan itu dari segi land acquisition dan lain sebagainya. Boleh dijelaskan lebih jauh tantangan dalam segi land acquisition ini seperti apa dan biasanya butuh waktu berapa lama mulai dari land acquisition sampai penyediaan infrastruktur sampai nantinya bisa benar-benar dipakai oleh tenantsnya gitu. Mungkin pertanyaan pertama itu dulu, boleh bantu dijelaskan dari Pak Yohanes atau Pak Joko? Oh ya. Oke, terima kasih. Jadi emang I think you are right. Biggest challenge kita adalah di land acquisition. Jadi kita ketahui juga karena salah satunya mengenai regulation daripada land title di Indonesia ini agak sedikit rancu juga ya. Tapi selain daripada itu adalah sebenarnya yang sekarang nge-drive kesulitan di situ adalah juga land speculation, spekulasi terhadap land. Nah ini yang sebenarnya menjadi cukup berat sebenarnya buat kita. Kalau di Subang sendiri ya memang kita sudah membebaskan sampai dengan 1.500 hektar dari rencana 2.700 hektar. Dan sekarang kita lagi membangun sekitar tadi Ibu Erlin bilang di bagian sisi sebelah kanan dari tol Cipali itu sekitar 300-an hektar nanti. Dan bisa menjadi net saleable area sekitar 200 hektar yang diprediksi untuk diselesaikan di 2024. Nah tadi ditanya juga berapa lama, kita emang cukup lama tapi ditambah juga jangan lupa adanya pandemik ya yang 24 bulan ini. Jadi kita sebenarnya mulai di Subang ini sekitar tahun 2017 ya. 2017 itu mulai dengan perizinannya dulu, baru selanjutnya baru land acquisition gitu. Jadi kalau dilihat dari 2017 sampai nanti jadi 2024 di fase pertamanya itu kira-kira makan waktu 7 tahun. Cuman harus dikurangi dengan pandemik yang 2 tahun lagi. Jadi itulah kira-kira demikian. Oke. Ya, thank you ya untuk penjelasannya dari Pak Yohanes gitu. Mungkin sedikit follow up question juga. Tadi kalau dilihat harga lahan atau ASP-nya itu dari tahun 2017 sampai tahun 2022, ya tahun 2022 9 months pertumbuhannya sekitar 6%-an gitu. Boleh dibantu jelaskan nggak apakah pertumbuhan 6% dalam rentang waktu sekian panjang menjadi sebuah angka yang normal gitu? Karena setahu saya kayak properti diagung-agungkan kayak pertumbuhan harga lahannya cepat gitu. Nah apakah pertumbuhan 6% ini memang sewajarnya seperti itu ataukah ada ruang untuk akselerasi mengingat Jawa Barat will be the next big cities juga gitu. Mungkin boleh diberikan insight-nya? Ya, kalau urusan ASP sih seperti biasa tergantung demand dan supply ya. Dan juga harus diingat bahwa angka 6% itu dalam USD ya bukan rupiah. Jadi sebetulnya kalau rupiah sih lebih baik ya. Jadi memang beberapa tahun ini kan apalagi terjadi pandemi ya kurang lebih pergerakannya nggak terlalu banyak lah ya. Tapi ke depannya mudah-mudahan akan bisa lebih baik. Terutama sekali untuk yang di Subang ya, yang mana kita buka tempat baru. Mungkin kita pasang harga yang cukup kompetitif di awal dan akan membaik ke depannya. Terima kasih. Oke, thank you Pak Joktung buat jawabannya. Nah mungkin masih penasaran juga nih, kalau tadi dibilang properti bakal jadi main drivers, kira-kira kalau dari segi tenants-nya nih, yang paling
yang dirasa sama SSIA atau diekspektasikan oleh SSIA akan jadi agresif tuh dari segmen apa ya? Apakah otomotif ataukah tadi consumer goods atau mungkin the next-nya adalah data center yang sekiranya tadi sudah ada kerjasama dengan I4T dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kita lihat apa sih ya main driver untuk marketing sales yang tadi dipresentasikan untuk tahun ini. Jadi kalau kita lihat memang setelah adanya dibuka ini ya, jadi post pandemic ini, kita lihat mulai sebenarnya kuartal keempat tahun lalu kita sudah melihat adanya lonjakan di apa namanya inquiries lah untuk di kawasan industri terutama di Subang ya. Tapi di drive lagi kuartal ke-1 tahun ini tuh lebih, jadi inquiries-nya tuh lebih gila lagi gitu ya. Tadi dan kamu benar sih apa sih sektor yang paling utama, dan mungkin ini karena beberapa hal ya. Tapi kalau kita lihat secara direct jawabannya adalah sebenarnya yang kita lihat tuh sektor di otomotif terutama EV ya. Electronic vehicle ini adalah banyak sekali diincar oleh pemain mancanegara, terutama dari Cina ya. Dan juga memang sebenarnya kita dengar juga dari pemerintah bahwa Tesla pun sangat interested untuk masuk Indonesia. Nah, salah satu drivernya adalah karena Indonesia memiliki natural resources yang cukup besar ya, antara lain nikel ini ya. Jadi dari situ tuh tadi balik ke market, EV adalah salah satunya, tapi kedua juga ada related to the supply chain. Jadi baterai manufacturing ini juga sangat besar ya kebutuhannya. Baru kita lihat lagi jadi otomotif, supply chain-nya, chemical industry dan steel industry yang kita lihat juga tapi steelnya itu bukan yang heavy steel tapi lebih kepada finishing produknya. Karena kita tahu di daerah Jawa Barat atau terutama di Jawa lah, itu kebanyakan kan hanya untuk high value added produknya ya. Sedangkan di upstreamnya adalah di Kalimantan dan Sulawesi. Nah ini jadi cukup sinergetik ya dari segi market, dan Indonesia ini sangat strategik dilihatnya. Terutama dari mana? Dari China dan Jepang, China, Korea, dan ya kita lihat yang paling agresif sekarang juga tadi dari US yaitu Tesla. Oke, menarik ya. Jadi setidaknya sudah ada sedikit hint nih bahwa sektor otomotif potentially akan jadi driver segmen bisnisnya gitu untuk tenants-nya. Nah, mungkin yang menarik juga untuk diketahui sama saya sama teman-teman sekalian, kalau kita berbicara masalah kondisi ekonomi Indonesia yang solid, kemudian juga atensinya investor asing masih melihat Indonesia sebagai negara yang kuat gitu. Sekiranya SSIA, lahan industri Subang, Karawang, apa sih specialty-nya, keunggulannya dibandingkan dengan lahan-lahan industri yang lain selain dari sudah ada pengembangan jalan tol Patiman tersebut? Mungkin boleh dibantu jelaskan? Lagi deh. Nah, jadi kalau saya lihat kalau Kerawang itu kan tadi Ibu Erlin sudah menyatakan bahwa kita tinggal dari 1.400 hektar development, kita tinggal sisa yang saleable kira-kira 100 hektar ya. Dan itu terutama adalah kawasan industri, jadi itu yang kita dirikan. Sedangkan yang kita lihat ke depannya untuk SSIA itu Subang adalah suatu mimpi yang sebenarnya kita ingin mewujudkan di masa depan, dan terutama buat kalian-kalian ini yang generasi muda ya. Jadi apa keunggulannya? Kalau Subang nomor satu kita lihat dari lokasinya itu cukup strategis lah ya. Jadi dekat dari Jakarta dan adanya beberapa intermoda yang sudah terbentuk di situ, antara lain jalan tolnya Trans Jawa. Dan juga Kertajati Airport sudah selesai. Terus yang sekarang lagi dalam sudah sebagian beroperasi, tapi dalam pengembangan itu pelabuhan, dan pelabuhan ini yang merupakan critical point. Jadi kalau nanti sebelum saya ditanya yang lain, kita kan banyak kompetitor kawasan industri lain, terutama yang di Batam.
Ya dulu kita sebenarnya agak takut melihat Batang karena satu itu kan government owned and government linked company. Kedua adalah mereka juga berani sampai banting harga gitu ya. Jadi tadinya kita agak takut, tapi setelah kita bicara sama potential tenant maupun tenant yang ada di Batangnya sendiri, jelas sekali bahwa sebenarnya mereka ini ujung-ujungnya they need the port. Untuk apa? Ekspor import ini penting. Jadi intermodal daripada logistik dan goods being transferred ya. Dan kalau kita tadi lihat lagi, Indonesia ini tadi dibilang beneficial, kenapa? Salah satunya geopolitik, itu geopolitik reason antara terutama US China. Jadi yang sekarang kita lihat China ini melihat scrambling itu, di mana lagi yang dia bisa menjadikan supply chain. Karena kita tahu sendiri supply chain-nya, global supply chain adalah dari China yang paling kompetitif. Dan sekarang dengan adanya blockage dari US maupun Europe, jadi mereka scrambling untuk cari diversification. Nah, kemana? Southeast Asia adalah yang tempat yang bagus, yaitu Southeast Asia di mana pilihannya Thailand, Vietnam, Indonesia. Itu salah satu pilihan mereka selain daripada Singapura ataupun Malaysia. Nah, ini semua jadi untuk apa sih tadi yang balik lagi saya? Ya itu untuk ekspor import dia gitu. Jadi kalau kita bicara sama yang tadi EV, itu market utama kita ke depannya dan sangat prospektif. Tadi karena ada natural resources di Indonesia, mereka memerlukan pelabuhan dan di situ yang boleh nggak bilang ya Batang nggak punya kecuali lewat Semarang. Tapi Semarang pun udah congested dan sebenarnya low draft, sedangkan Patimban ini dalamnya cukup dalam gitu yang sedang dibangun ini. Jadi itu kelebihan kita tadi konektivitas. Selain daripada itu kita sekarang juga kerjasama. Dan saya mimpinya itu tadi saya bilang, apa keunggulannya? Kita bermimpi bahwa Subang ini akan menjadi, kalian bisa merefer hari ini adalah BSD-nya di timur. Tapi akan lebih canggih lagi dari BSD-nya di timur ya. Kenapa? Tadi selain konektivitas kita tadi saya mau bilang lagi bahwa kita sekarang lagi kerjasama dengan Ministry of Transportation. Bagaimana sih untuk mengembangkan infrastruktur? Nah salah satu infrastruktur yang terpenting yang kita lihat dan kita canangkan ke pemerintah adalah adanya kereta api. Nah kereta api ini sangat penting karena the cheapest mode of transportation cities itu sebenarnya transportasi, train. Nah train ini kita usulkan bahwa sekarang yang jalur Jakarta Surabaya ini yang jalur lamanya kita usulkan untuk menjadi logistik. Jadi untuk transport barang dan kita usulkan juga agar dibangun jalur baru untuk kereta api yang cepat atau semi cepat. Nah ini penting, jadi buat Subang sendiri itu kan kita kira area kita ada 88 km dari Jakarta. Jadi kalau bisa ada kereta semi cepat aja yang 150 speednya kilometer per hour itu jadi Subang ke Jakarta dengan naik train sampai istilahnya Duku Atas. Itu bisa mungkin 40 menit bayangannya kita. Jadi dengan begitu anak-anak muda yang mau tinggal di Subang yang lebih smart dan green. Jadi tadi yang seperti Erlin bilang kita juga bermimpi untuk menciptakan suatu green city. Jadi bukan hanya kota industri aja yang pabrik-pabrik semua. Tapi enggak, this is a green, sustainable dan smart city. Yang merupakan pioneer lah di seluruh Indonesia, I think ya. It's gonna be a pioneer. Nah itu nanti keunggulan dia. Kita bisa tinggal di Subang 40 menit sampai ke Duku Atas Jakarta. Seperti kalau kalian bayangin di mana kota yang seperti itu. Greater Tokyo area is like that. Gitu. Jadi mereka kerja di Tokyo tapi tinggalnya di luar dan modenya transportasinya kebanyakan naik train ya. Nah inilah cita-cita dreamnya Subang Smartpolitan ini untuk ke situ dan keunggulannya. Demikian. Oke, thank you banget karena tadi udah lengkap banget ya kayaknya Pak soal plus poinnya buat Subang yang akan dikembangkan oleh SSIA ini gitu Pak. Nah mungkin karena sekarang kita sebenarnya bikin acara di sini kan ada offline guest juga nih Pak. Jadi kita pengen ngasih kesempatan nih buat teman-teman yang di offline yang dari komunitas-komunitas saham untuk bertanya langsung.
ke manajemen SSIA. Mungkin kalau ada yang mau bertanya boleh angkat tangannya dan nama dari komunitas mana dan silahkan bertanya. Oke, thank you Bu Erin dan Pak Yones dan Pak Yok untuk presentasinya. Saya Samuel dari Thinksight. Kita ada beberapa pertanyaan, 2 terkait tol, sisanya terkait Subang ya. Kalau kita lihat di tol ini kan udah signing ya, jadi udah lagi mau bangun. Nah mungkin bisa ada additional details, udah sampai mana, apakah land acquisition-nya udah mulai jalan, dan apakah kira-kira bisa ada kendala. Kedua adalah budget untuk tol itu kan sekitar 5T, di mana mungkin SSIA around 20%. Nah untuk 1T ini kira-kira financingnya berapa persen yang menggunakan equity dan yang menggunakan debt lah ya. Nah sisanya untuk yang di Subang mungkin ya. Nah, kalau saya sempat ikutin beberapa bulan lalu, manajemen SSIA kan sempat sharing ya di Samuel Sekuritas dan sempat bilang lagi mencari anchor tenant. Nah, kira-kira untuk anchor tenant-nya apakah sudah dapat atau masih inquiry tapi belum deal, dan sempat bahas mengenai margin ya. Last time kayaknya sempat dibahas kalau marginnya akan around 40%. Padahal usually kan industrial estate should be a bit higher ya. Maybe even 50% pun atau 60% should be achievable ya. Nah, kira-kira setelah anchor tenant-nya dapat, apakah bisa dapat margin yang di atas 40 mungkin begitu. Dan lastly mungkin apakah udah ada inquiries ya di Subang dan udah berapa yang deal gitu. Itu aja sih. Thank you. Oke. Pertanyaannya banyak, boleh silahkan Pak. Mungkin satu-satu. Nomor satu kan mengenai tol tadi ya, detailnya. Jadi ya sedikit detailnya. Jadi tadi Ibu Erlin juga udah bilang bahwa ini kan PPP ya, Public Private Partnership. Jadi total kilometernya adalah sekitar 37-38 kilometer. Dan konsorsium ini hanya membangun 14 dari 38. Jadi 24 ini adalah pemerintah yang akan bangun. Meskipun konsorsium akan mengelola the whole stretch selama 50 tahun. Nah itu garis besarnya. Nah pembiayaannya juga yang 24 of course pemerintah akan membiayai itu dan mereka akan minjam dari JICA juga, yaitu ya Jepang ya, pemerintah Jepang, di mana Patimban Port itu juga dari pemerintah Jepang. Nah 5 triliunnya kita yang 14 kilometer ini nanti akan di finance 70% melewati bank, 30% ekuitas. Jadi ekuitasnya 1,5 triliun, di mana 22% SSIA akan menjadi sekitar 330 miliar. Dari 330 miliar ini emang yang masuk kan tadi NRCA ya. Jadi kira-kira ekuitas dia sebesar itu, nanti sisanya konsorsium akan pinjam pendanaan dari perbankan di Indonesia. Itu detailnya. Nah, sampai di mana sekarang, kemarin yang Januari ini baru ditandatangan adalah tanda tangan konsesi agreement antara konsorsium dan PUPR. Jadi yang 50 tahun ini penandatangannya itu. Itu satu. Kedua sekarang setelah ditandatangani hal tersebut, kita kemarin membentuk suatu PT konsorsium, jadi Badan Usaha Jalan Tol BUJT. Dan udah setor, hari ini adalah setoran terakhir, akan setor modal konsorsium. Untuk satu, kita akan mengerjakan detail engineering design. Jadi sekarang lagi dalam pemilihan konsultan untuk detail engineering design daripada bagian kita aja ya. Pemerintah ini udah mulai duluan sebenarnya. Dan mereka sekarang udah tender. Jadi nanti dari ujung Patimban mereka akan mulai dari situ. Nah ini udah ditenderin beberapa peserta termasuk NRC. NRC itu ikut serta dalam PQ-nya untuk bagian pemerintah. Nah kita akan dari situ baru kita akan ditunjuk juga konsultan untuk pembebasan lahan. Itu kan nanti panitia 9 yang akan membebaskan. Jadi panitia 9 yang akan turun, kita akan setor modal aja. Jadi sekarang baru sampai di situ, kita harapkan dalam 1-2 bulan ini panitia pembebasan lahan ini udah keluar dengan angka yang lebih konkret. Kira-kira lahan yang harus dibebaskan tuh 300 hektar kira-kira ya, the whole stretch. Itu satu, terus kedua di desain bisa diselesaikan juga dalam 2-3 bulan.
Dan rencananya sih pertengahan tahun ini kita sendiri akan bangun. Kira-kira bulan Juli dari Cipali itu interchange. Jadi di kilometer 88 nanti akan dibangun interchange dan sekitar 2,5 kilo itu masuk ke kawasan kita. Nah ini sangat diperlukan bagi terutama untuk calon tenant kita. Dia mau lihat ini karena sekarang agak susah sih gitu keluarnya ya. Jadi kalau itu sudah lihat dibangun mungkin akan mereka lebih berani ya. Itu tadi mengenai tol, kedua mengenai Subang sendiri kita lihat memang sekarang inquiries kita baru ada satu perusahaan itu di bidang ini ya electronics dari Jepang yang sudah membeli dan mereka akan bangun sebenarnya Juli ini udah mulai konstruksi Juli ini tapi masih kecil. Sedangkan yang lain yang besar-besar ini masih inquiries. Karena ujung-ujungnya terutama tadi saya bilang kan EV dan baterai maker. Mereka-mereka ini akan nunggu insentif dari pemerintah. Jadi sebenarnya tergantung daripada pemerintah ini mau memberikan nggak insentif ke mereka. Dan permintaan mereka emang besar-besar. Jadi itu yang ini dalam taraf itu ya. Terus apalagi mungkin ada yang mau ditambahin? Ada lah. Jadi tadi udah yang belum terjawab berarti margin. Soal margin. Ya jadi memang sih kalau untuk Patimban mungkin di awal juga marginnya lebih rendah daripada Karawang ya. Harus diingat bahwa ini adalah proyek baru. Sedangkan Karawang itu kan kita udah mulai dari awal 90 tanahnya. Jadi harga tanah sekarang memang lebih tinggi. Dan seperti biasa untuk attract tenant di tempat baru kita harus memberikan harga yang kompetitif dulu ya. Nanti kalau sudah ada anchor tenant dan lain-lain baru kita pelan-pelan bisa menyesuaikan lah. Mungkin begitu jawabannya. Jadi especially buat anchor tenant yang hopefully bisa di-attract gitu ya Pak. Habis itu nanti biasanya kan biasa kalau tanah gede dikasih mungkin diskonnya lebih gede. Kalau misalnya nanti kan supporting industrinya masuk itu yang bisa dapat higher margin lah ya Pak. Betul. Udah terjawab semua atau ada yang ketinggalan? Udah, oke. Mungkin ada kesempatan lagi untuk yang offline, ada yang mau bertanya? Kalau misalnya belum ada, saya ngambil dulu yang dari online. Jadi kalau misalnya dari online ini udah ada beberapa pertanyaan. Jadi ada satu pertanyaan dari YouTube. Jadi mengenai clean and sustainable environment industry ya. Apakah ke depannya bakal ada facility yang di-provide untuk kendaraan listrik dan fasilitas pengisiannya di kawasan industri seperti kawasan industri SSIA. Karena tadi kan juga salah satu industri yang dibilang mau di-attract itu adalah industri EV dan battery. Ya, jadi emang tadi balik lagi, emang dream kita adalah membuat kota green, smart and sustainable city ya. Dan full of all this smart city gadget and everything. Jadi memang kita akan provide, selalu saya tekankan kepada tim kita internally, bahwa benar-benar harus kelihatan mata. Jadi kita akan bikin itu infrastrukturnya antara lain, contohnya nanti ada pedestriannya yang cukup lebar, ada cycling, different cycling lane, dan akan ada bus lane. Jadi kita udah desain ini seperti kota-kota metropolitan besar ya. Bus lane ini dengan intention juga nanti bisa ada cita-citanya nih autonomous bus. Jadi bus yang di self-driving bus. Ini kita udah lihat beberapa teknologi dari Eropa atau dari mana, even kita panggil perusahaan Amerika untuk kalau perlu mereka bikin pilot project lah di situ umpamanya. Jadi kita bisa nanti ekosistem dari yang kita bentuk antara lain komunitasnya tadi, bisnisnya, kotanya sendiri, education, innovationnya ini. Orang mobility-nya akan baik dan selalu di-drive kepada green city. Jadi emang nanti infrastrukturnya akan didesain seperti itu. Apa yang terlihat mata maupun yang tidak terlihat mata. Kemarin saya cerita umpamanya contoh, kalian kalau tinggal di situ bisa dari application mobile kalian bisa bayar listrik, bayar air, bisa tahu penggunaan air dan listrik
Dan bukan hanya untuk rumah tinggal, termasuk pabrik-pabrik yang ada di situ. Jadi dia bisa lihat juga statistiknya, pabrik lain atau orang lain tuh pakai listriknya berapa besar sih? Apakah saya boros atau enggak sih? Nanti kita akan kasih tahu. Sampai kemarin ada milenial gitu kan nanya, loh bukannya itu kalau begitu kalian akan rugi, kalian kan jualan air, jualan listrik, jualan ini. Loh enggak, itu efisiensi, itu sustainability, saya bilang. Kita bukan, jadi orang ini yang tinggal di situ atau punya pabrik di situ, usaha dan lain-lain, biarkan mereka lebih memakai energi, lebih hemat, air, semua lebih hemat, gitu-gituan kan. Justru kita malah happy, it doesn't matter gitu. Dengan begitu makanya kita harapkan ini menjadi proyek percontohan buat kota-kota lain di Indonesia. Oke, sebenarnya waktunya kita agak panjangin dikit nggak apa-apa ya Pak ya, soalnya pertanyaan masih banyak yang online. Ini sebenarnya ada pertanyaan juga dari Arvin Honami, dia content creator saham. Tadi pertama mau join lewat Zoom tapi ada sedikit masalah teknis nggak bisa join lewat Zoom. Jadi saya yang share aja pertanyaannya dia. Jadi pertanyaannya dia itu di tengah environment suku bunga yang naik akhir-akhir ini, apakah target forecast full year 23 masih bisa tercapai? Karena kalau lihat dari pemaparannya dari target tadi implied growth-nya itu kan sangat tinggi ya dibanding dengan 2022. Jadi seberapa besar sih dampak kenaikan suku bunga terkait dengan penjualan lahan industri SSIA? Dan untuk apakah bakal impact ke target yang tadi udah di-set gitu? Kalau kenaikan suku bunga sih first thing first ya, yang banyak naik itu kan di Amerika. Sedangkan di sini ya pemerintah masih berusaha untuk menahan sehingga kenaikannya tidak sebanyak di sana lah. Supaya ekonomi kita juga bergerak. Nah kalau untuk kita sebagai pengelola lahan industri ini harusnya tidak banyak mempengaruhi penjualan. Karena itu bukan faktor yang utama ya. Kalau orang mau bangun pabrik, bikin pabrik di sini, terutama yang dia lihat itu kan jualan ya. Apakah dia bisa menjual produknya atau membuat produknya untuk dijual keluar dengan harga yang kompetitif ya. Jadi mestinya suku bunga sih kecil sekali pengaruhnya. Gitu. Oke, jadi yang target 2023 harusnya masih bisa tercapai ya Pak ya. Walaupun kita masih mudah-mudahan. Walaupun masih awal tahun ya positif lah bisa tercapai gitu. Oke, kemudian pertanyaan kedua dari Ko Arvin sebenarnya soal yang tadi udah sempat ditanyakan juga ya. Soal berapa banyak tenan yang sudah secure di bagian EV untuk SSIA yang di kawasan industri baru ini. Dan tadi udah dijawab untuk Pak Joni, intinya masih yang inquiries banyak cuma lebih ke komitmen itu masih nunggu insentif dari pemerintah gitu ya Pak ya. Oke, kemudian ada juga pertanyaan dari online dari Stockbitor Calvin Kurniawan. Jadi dia bertanya kan SSIA punya kepemilikan di Travelio nih. Nah apakah untuk that business ada update performa dan path to profitability-nya? Mungkin karena belakangan tech sector is in focus kali ya. Kalau Travelio sih saya rasa sih cukup baik ya kinerjanya. Even waktu pandemik malah dia yang menjadi starnya sebenarnya. Jadi kalau kita lihat tadi Ibu Erin bilang tahun lalu umpamanya. Itu ada 14.000 unit yang mereka manage. Jadi mereka tuh kayak Airbnb of Indonesia. Dia mengambil apartemen atau housing 14.000 unit tadi. Dan dia itu bedanya sama Airbnb, dia memanage juga di belakang itu. Jadi ada standarisasi of service. Kalau nggak salah itu tahun lalu mereka tuh okupansinya cukup tinggi ya. 67%, jadi bayangin cukup stabil ini. Padahal itu kan apartemen unit bukan hotel unit ya. Itu satu hal dan kita lihat tahun ini pun mereka akan rencananya akan growth 60%. Itu satu hal yang saya lihat cukup baik dan kelihatan sekali setelah pandemik ini juga banyak kita bisa lihat tren real estate itu kemana. Jadi kalau kita lihat kemarin dari datanya dia, trennya awal tahun ini adalah orang mulai balik lagi ke kota. Jadi lucu juga, jadi penyewaan harian dan bulanan di dalam kota Jakarta itu tiba-tiba ngelonjak. Nah ini jadi itu yang kita bisa baca dari mereka. Selain daripada itu mereka juga sekarang
udah hampir closing series C sebenarnya. Di mana series C ini kira-kira sekitar 20 juta US lah yang dia dapatkan. Di tengah-tengah tech company ini sedang lagi dibombardir kan di market. Jadi itu juga kinerja mereka yang cukup baik dan mereka rencananya akan membuat satu bisnis lagi baru. Nanti di bagian apa? Di bagian jual beli sih, baru rencana ini jual beli properti. Jadi apa sih ultimatnya mereka adalah mereka ingin menjembatani antara affordability bagi yang sekarang Travelio sudah mengerjakan itu. Jadi umpamanya orang rumah ya, pemilik rumah minta 1 tahun apa 2 tahun di muka uangnya. Nah ini sedangkan penyewa belum tentu mampu. Mereka bisa bayar bulanan malah gitu. Itu yang dia kerjakan. Satu hal, tapi yang sekarang dia mau kerjakan adalah buy and sell ini. Jadi kalian nanti bisa nyewa dan membuild equity nanti untuk down payment terhadap rumah atau apartemen yang kalian ingin beli. Nah ini ada di bridge dan mereka akan lari ke situ juga. Itu hal kedua yang diutarakan. Ketiga adalah mungkin mereka rencananya akhir tahun ini mulai positif. Jadi tahun lalu emang masih net loss, tapi akhir tahun ini kelihatan mereka akan positif lah, EBITDA positif. Demikian. EBITDA positif akhir tahun ini targetnya. Baik, oke semoga itu menjawab pertanyaan dari Stockpitor. Mungkin kalau offline apakah ada lagi yang mau bertanya? Ya boleh silahkan, mungkin bisa dikasih mic-nya dari panitia. Selamat siang, terima kasih Pak, Bu untuk kesempatannya. Mungkin saya mau bertanya mengenai CAPEX. Kalau yang saya baca kemarin SSIA menganggarkan CAPEX sekitar 1,3 triliun. Tapi kalau saya lihat sendiri memang cukup elevated ya dibandingkan tahun-tahun kemarin. Mungkin pertanyaannya adalah kita bisa expect CAPEX untuk tetap elevated dalam beberapa tahun ke depan atau bahkan 1,3 triliun itu akan menjadi business as usual CAPEX ya SSIA. Dan kedua mungkin financing dari CAPEX ya, apakah kita bisa expect another divestment atau mungkin bank issuance atau bond issuance. Terima kasih Pak. CAPEX-nya di finance-nya dari bond issuance atau apa? Divestment. Jadi oke, terima kasih. Ya mungkin nanti Joktung bisa nambahin. Kalau dari saya sendiri emang kita tahun ini cukup agresif ya dari segi CAPEX. Satu hal adalah penyelesaian tadi LXR yang sekarang dalam renovasi. Itu biayanya cukup besar. Jadi kita rencananya LXR ini bisa selesai di nanti rencananya grand opening di September. Tapi selesainya semua the whole resort itu kira-kira akhir tahun ya. Nah itu sendiri CAPEX-nya sekitar hampir 300 miliar sebenarnya. Yang sudah mulai di-spend tahun lalu. Itu satu hal. Yang kedua yaitu Subang memang yang paling besar ini. Jadi kita lihat kan kita menjanjikan kepada customer dan juga calon customer kita. Bahwa kita akan rencananya menyelesaikan itu beroperasi Subang Smartpolitan ini di fase satunya itu tahun depan, kuartal ketiga tahun depan beroperasi. Ini di luar tol emang. Nah kita sudah assess CAPEX dari tahun ini dan sampai dengan tahun depan. Jadi dalam waktu 15 sampai 18 bulan itu yang diperlukan untuk Subang untuk menyelesaikan hanya infrastrukturnya aja itu diperlukan sekitar 1,6 triliun. Tapi dalam 15 sampai 18 bulan ya. Jadi sebenarnya apa yang kita install tadi di dalam kota smart city, smart dan green city ini emang ekspansif gitu ya. Dan mahal gitu. Dan kita percaya karena kedepannya akan bagus tadi dari harga dan lain-lain. Nah ini di finance-nya gimana? Emang kita sekarang kalau tadi LXR emang sudah ada bank yang committed. Itu satu hal dan itu juga cukup panjang ya loan-nya bisa sampai 10 tahun. Jadi emang kita stretch sekali. Sedangkan Subang ini juga kita lagi bicara sama bank antara lain juga
Tapi sebenarnya mungkin yang udah rame juga di market, mungkin saya bisa bilang juga kita emang mencari strategic partner. Karena kita tahu diri lah, kita mungkin nggak akan kuat gendong ini. Karena Subang ini kita udah spend kira-kira 2,5 triliun ya investment yang dan kita harus spend lagi 1,6 triliun. Nah kemarin ini emang kita agak khawatir tadi saya sebutkan dengan saingan, tapi dengan begitu sekarang kita nggak lebih pede lagi dan emang calon strategic partner kita emang juga udah cukup yakin dengan Subang ini. Oke, semoga udah menjawab ya pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya secara offline? Kesempatan terakhir. Oke, boleh silahkan. Oke, terima kasih Pak, Bu atas presentasinya siang hari ini. Perkenalkan saya Melvin, salah satu Stockbitor. Mungkin saya punya 2 pertanyaan basic question aja sih Pak. Lebih ke financial statement-nya. Kan selalu ada lag dari marketing sales ke accounting sales. Kalau boleh tahu mungkin kisaran dari translate marketing sales di tahun 2023 ini akan ke accounting sales-nya di tahun berapa? Dan yang kedua mungkin related to Subang, itu nanti untuk dari segi listrik dan airnya itu kan tadi Bapak bilang mungkin akan dikembangkan sendiri. Untuk prosesnya itu apakah akan langsung didapatkan oleh NRCA atau Bapak akan tender lagi melihat strategi kontraktor lainnya? Mungkin itu aja. Kasih Pak. Okay, that's a good question. Jadi tadi soal apa tadi? Marketing sales ya. Jadi emang marketing sales kan ada kondisinya sih sebenarnya. Jadi kita harus sertifikatnya sudah jadi dan sebenarnya kalau sudah operation baru bisa serah terima sebenarnya. Jadi sudah ada air, listrik, gas dan lain-lain kan. Jadi itu yang ketentuan daripada peraturan accountingnya. Jadi kalau tadi kita umpamanya rencananya mungkin kuartal kedua atau selesai kuartal ketiga lah tahun ini ada penjualan anchor tenant di Subang contohnya, itu baru serah terimanya setelah nanti kuartal ketiga 2024 gitu. Dan beroperasinya kota tersebut gitu kan. Jadi itu baru kita bisa book accounting salesnya. Jadi sertifikatnya udah beres, air, listrik semua sudah ngalir dan sudah beroperasi. Itu baru boleh di book accounting salesnya. Itu jadi satu hal. Tadi yang kedua soal yang nanti listrik sama airnya bakal dibangun. Kalau listrik itu kita masih dalam pertamanya ini kita masih akan memakai PLN. Tapi emang kita lagi masih bicara dengan PLN ini untuk bagaimana bisa kerjasama lah dengan Subang. Karena kita memerlukan green energy. Dan green energy ini penting untuk smart city dan sustainable city ini. Karena saya ambil contoh ada salah satu klien dari Eropa. Yang dimana mereka juga minta 100% green energy, di-guarantee oleh developer. Nah ini dengan begitu mereka udah gak pikir harga lahan tuh berapa gitu. Because I want to be like that. Dan mereka waktu itu sudah mendapatkan dan bangga sekali. Jadi merupakan advertising buat mereka. Nah ini yang kita lagi bicarakan sama PLN. Jadi itu lagi dikerjakan, sedangkan air sendiri kita sudah kerjasama sama PJT-nya. Sudah ada kerjasama dan lagi membangun instalasi air, pipa dan water treatment plant. Jadi mulai dari bulan Mei habis lebaran ini kita akan bangun itu semua finishing daripada kota Subang ini. Emang NRC play a big role, sekarang ini juga yang land grading dan kita akan nanti bangun fasilitasnya pun kerjasama dengan NRC sih. Tapi kita nggak menutup kemungkinan untuk kontraktor lain untuk masuk juga. Demikian. Oke, thank you Pak. Nah ini pertanyaan terakhir saya simpan sih, ini dari online, dari salah satu content creator saham juga, Mas Fadilon ya. Jadi dia pertanyaannya, kenapa saham masyarakat SSIA tinggi? Jadi percentage of public float-nya kan agak tinggi. Dan kok belum ada buyback padahal prospeknya kelihatannya bagus.
karena perlu kayak enggak. Oke, emang free floatnya kita besar itu satu hal, itu karena satu hal dan lain, antara lain ya krisis-krisis yang selama ini menghit ya. Dan sebagai perusahaan properti dan konstruksi, ini kan properti sangat dekat dengan keadaan ekonomi makro terutamanya. Jadi disitulah waktu itu di tahun apakah 98, apakah 2008, apalagi kemarin juga ada pandemik dan itu naik turunnya lah, itu menjadi free float itu. Nah kalau soal buyback ini jadi emang tadi seperti kita bilang ya, kebutuhannya kita juga masih besar buat Subang dan buat hospitality kita. Tapi nanti kita harus tunggu deh ke depannya untuk jawabannya. Kalau emang ada dananya sih mau sekali sebenarnya dari itu. Tapi ya kita lihat ke depan gimana. Ya kalau marketing sales saya beneran bisa naik 620% gitu ya. Itu kan significant cash flow, significant earnings juga gitu. Jadi mungkin kita obrolin lagi lah ya ketika udah tercapai gitu. Oke, mungkin dengan ini kita tutup aja kali sesinya ya Shan ya. Iya, karena sudah terjawab semua nih hampir semua pertanyaan dari teman-teman offline dan online. So sebelum menutup kita berikan tepuk tangan dulu dong buat mereka bertiga. Thank you juga buat antusiasmenya teman-teman secara offline maupun secara online yang ingin kenal lebih dekat dengan SSIA juga. So saya pribadi juga berharap kabar-kabar baik dari capaian-capaian SSIA di tahun 2022 akhir ini sampai tahun-tahun mendatang gitu. Nah, dengan demikian berakhir juga acara Emiten Talk FDI Series di mana teman-teman jangan lupa juga di siang nanti jam 3 kita akan adakan lagi, kita akan ngobrol lagi dengan salah satu emiten yang juga terdampak positif dari FDI Series ini yaitu PT Pura Delta Lestari atau dengan kode emiten Demas. Nah sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih buat Pak Johannes, Pak Joktung sama Bu Erlin. Thank you so much buat update. Kemudian juga pemaparannya yang sangat lengkap dan itu sangat membantu kami para investor untuk kenal lebih dekat dengan SSIA gitu. Jadi sekian untuk acara siang hari ini. Saya dan Kak Vivi pamit undur diri dan thank you semuanya. Selamat siang. Have a good day. Terima kasih.